Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Nurjaman selaku dosen mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika yang telah memberi kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil inovasi pembelajaran yang sudah saya buat dengan materi perbandingan. Izinkan saya untuk membagikan salin dia. Dalam inovasi pembelajaran kali ini, saya menggunakan aplikasi PowerPoint atau Microsoft PowerPoint, di mana memuat 7 bagian. Yang pertama ada indikator, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, permainan, dan latihan. Selanjutnya, untuk yang pertama ada kompetensi inti, di mana kompetensi inti merupakan tolak ukur tingkat kemampuan yang harus dicapai siswa pada setiap materi. Terus selanjutnya saya ada kompetensi dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk mencapai kompetensi inti. Selanjutnya ada indikator, di sini terbagi menjadi 2, ada indikator pengetahuan dan keterampilan. Indikator merupakan pencapaian kompetensi dasar secara spesifik, yang dapat dijadikan tolak ukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajarannya itu sendiri. Nah, mengapa saya mencantumkan KI, KD, indikator pembelajaran sampai tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengetahui sejauh mana seharusnya ia dapat memahami materi yang ada. Selanjutnya di sini ada perbandingan senilai. Nah, di sini saya membuat inovasi pembelajaran menggunakan pendekatan TIPX atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, di mana yang terbagi menjadi 3, Technological Knowledge, Pedagogy Knowledge, dan Content Knowledge. Di sini Technology Knowledge berupa Microsoft PowerPoint. Selanjutnya ada pedagogi knowledge, merupakan pendekatan kontekstual untuk menumbuhkan pemahaman siswa terhadap materi. Jadi di sini saya menggunakan pendekatan kontekstual agar siswa dapat memahami materi yang saya berikan. Selanjutnya ada content knowledge, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi di sini untuk kontennya sendiri saya membuat 2 materi, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Selanjutnya untuk pendekatan kontekstualnya sendiri, yang pertama itu ada konstruktivisme. Bisa dilihat di sini siswa diarahkan untuk membangun pemahamannya sendiri. Seperti perbandingan harga kabel pada baris ke-1 dan baris kedua adalah 3.000 banding 6.000, sama dengan 1:2. Jika kita perhatikan perbandingan panjang kabel dan harganya pada baris ke-1 dan baris kedua mempunyai nilai yang sama, yaitu 1:2 sama dengan 3.000 banding 6.000. Nah, selanjutnya ada modeling. Untuk modeling sendiri ini dalam penerapannya sendiri, siswa kan diarahkan untuk membangun pemahamannya sendiri. Nah, setelah siswa dari mana siswa dapat membangun pemahamannya sendiri, yaitu dari modeling atau dari contoh. Terus selanjutnya ada questioning. Questioning di sini guru atau mungkin saya akan bertanya kepada siswa, bagaimana panjang kabel pada baris kedua dan baris ketiga? Nah, di situ guru merangsang siswa untuk dapat bertanya. Misal, ada siswa yang belum mengerti, siswa akan bertanya bagaimana cara mengerjakan ini. Nah, terus selanjutnya ada inquiry. Nah, inquiry sendiri yaitu mengubah pengamatan menjadi pemahaman. Setelah tadi siswa sudah melakukan pengamatan dari modeling yang sudah saya siapkan. Selanjutnya siswa akan paham nih bagaimana cara mengerjakannya.
Siswa akan mengaplikasikan cara mengerjakannya itu di sini, dan di sini, atau pada latihan soal di bawah, atau di slide terakhir dari PowerPoint ini. Terus selanjutnya ada real reflection. Real reflection sendiri diharapkan saat pembelajaran berlangsung, siswa itu dapat membuat catatannya sendiri. Nah, yang berguna untuk menyelesaikan tugas di akhir dari pembelajaran ini. Terus selanjutnya ada learning community. Dapat dilihat di salin dia. Nah, di sini. Jadi, dalam pengerjaan latihan soal ini dibagi menjadi 5 orang per anggota kelompoknya, di mana setiap kelompok itu diharuskan untuk melakukan komunikasi melalui Google Meet, lalu hasil kerja kelompoknya itu difotokan dan dikumpulkan gitu. Nah, terus selanjutnya ada authentic assessment, yaitu penilaian. Penilaian yang guru lakukan itu dari cara siswa belajar melalui Google Meet, dari cara siswa memahami aplikasi yang saat ini sedang banyak dibicarakan, seperti itu. Dan tentunya materi yang disampaikan. Terus selanjutnya ada saya pun menerapkan 4C abad 21. Apa sih 4C itu? Ada critical thinking atau keterampilan berpikir kritis, ada creativity atau keterampilan berpikir kreatif, collaboration atau keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi, communication atau keterampilan berkomunikasi. Untuk critical thinking sendiri itu saya sudah menyiapkan permainan berupa puzzle. Nah, ini itu nanti akan saya acak. Ini tuh akan saya acak, lalu siswa itu bisa menyusunnya kembali. Nah, terus selanjutnya, untuk creativity-nya sendiri itu siswa akan membuat laporannya sendiri gitu. Nah, untuk bentuk laporannya sendiri itu akan dibebaskan. Laporannya itu berisi berisi jawaban dari pertanyaan yang ada di akhir Selindia ini dan bukti bahwa mereka itu telah melaksanakan komunikasi melalui Google Meet. Lalu selanjutnya ada collaboration. Collaboration-nya sendiri itu terlihat tadi bahwa pengerjaan dalam pengerjaan soal ini harus dilakukan per kelompok. Maka dalam kenyataannya, dalam praktiknya akan terdapat kolaborasi dan komunikasi yang dapat dijalin oleh antar siswa, seperti itu. Sekian pemaparan dari saya mengenai inovasi pembelajaran yang saya buat menggunakan Microsoft PowerPoint dengan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.